Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab dan cara mengatasi penyakit patek pada tanaman cabai. Dan seperti apa ulasan lengkapnya, silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Tapi alangkah baiknya untuk teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan subscribe dulu channel ini agar mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Penyakit patek merupakan penyakit tanaman yang disebabkan oleh cendawan jamur patogen. Gejala serangan antraknosa ialah munculnya lesi atau spot pembusukan pada bagian kulit luar buah. Jika dibiarkan, lama-kelamaan seluruh bagian buah akan busuk. Penyakit antraknosa ini tentu sangat merugikan bagi para petani karena mampu membuat gagal panen buah akibat kualitas buah yang menjadi busuk oleh lesi antraknosa. Sebenarnya penyakit antraknosa tidak selalu menyerang bagian buah. Penyakit patek juga bisa membusukkan area daun tanaman atau batang. Hanya saja efek terburuknya adalah ketika menyerang bagian buah karena bagian tanaman yang hendak dipanen adalah buahnya. Untuk itu alangkah baiknya jika teman-teman semua mengetahui penyebab penyakit patek dan cara mengatasinya. Untuk gejala serangan penyakit antraknosa pada setiap tanaman buah hampir sama. Pertama yaitu munculnya lesi bercak hitam, melingkar atau coklat busuk pada kulit buah yang lama-kelamaan akan menyebar ke seluruh buah menjadi busuk total. Untuk gejala serangan pada daun juga sama, yakni munculnya lesi bercak coklat melingkar pada daun atau batang seolah memiliki mata pada bagian tengahnya. Cara mengatasi penyakit patek antraknosa penyebab munculnya bercak busuk antraknosa adalah cendawan Colectroticum sp dan Glossoperium sp. Keduanya memiliki karakteristik warna bercak yang berbeda. Jika cendawan Colectroticum menunjukkan gejala bercak hitam pekat, sedangkan Glossoperium menunjukkan gejala bercak kecoklatan. Penyakit patek umumnya menyerang tanaman buah-buahan berdaging dan sedikit menyerang sayuran. Tanaman yang rentan terserang antraknosa adalah cabai, tomat, pepaya, melon, apel, mangga, kopi, coklat, alpukat, dan lain-lain. Selain itu, beberapa tanaman hias bunga juga rawan terserang antraknosa pada bagian daunnya. Kelembaban tinggi memicu jamur seperti halnya cendawan yang lain berkembang pesat karena kelembaban lingkungan yang tinggi. Jamur antraknosa mampu berkembang baik pada kelembaban di atas 90% dan suhu di bawah 32 derajat Celcius. Oleh karena itu, serangan antraknosa umumnya terjadi di musim penghujan dan jarang sekali ditemui di musim kemarau. Selain karena kelembaban area tanam yang tinggi, penyemprotan pupuk nitrogen yang terlalu banyak pun akan memberikan peluang jamur patogen tumbuh dengan lebih pesat. Salah satunya adalah cendawan antraknosa ini. Oleh karena itu, jika Anda melakukan penanaman tanaman hortikultura, terutama jenis buah-buahan, maka sebaiknya Anda menentukan jarak tanam yang tepat dan khusus untuk penanaman di musim penghujan. Maka sebaiknya jarak tanam diperlebar 15-30 cm lebih jauh dari jarak tanam normal. Pada saat musim penghujan, air hujan sudah mengandung nitrogen alami. Jadi penyemprotan pupuk cair yang mengandung unsur nitrogen sebaiknya ditiadakan agar pertumbuhan cendawan patogen tidak semakin pesat. Mencegah penyakit antraknosa daripada terserang, alangkah baiknya jika kita melakukan langkah pencegahan dari awal agar tanaman kita tidak terserang penyakit antraknosa ini. Langkah pencegahan yang bisa ditempuh adalah sebagai berikut. Menentukan tanggal tanam yang tepat sehingga jatuh panen buah tidak terjadi di musim penghujan. Memperlebar jarak tanam jika menanam di musim penghujan. Rutin melakukan penyiangan agar sirkulasi udara dan intensitas cahaya matahari masuk ke area tanam lebih optimal. Melakukan penyemprotan fungisida sistemik berbahan aktif metalaksil setiap 7-10 hari sekali dan diselingi penggunaan insektisida kontak berbahan aktif Profineb setiap 3 hari sekali. Mengatasi patek antraknosa pada musim penghujan, tanaman buah-buahan akan rentan terhadap serangan patek. Pada tanaman cabai dan tomat yang perawatannya kurang intensif, maka gejala serangan akan langsung terlihat merata dalam hitungan hari. Saat Anda mendapati gejala serangan antraknosa, sebaiknya Anda segera melakukan penyemprotan fungisida kontak berbahan aktif Profineb plus kalsium, lalu diselang-seling dengan fungisida kontak berbahan aktif Chlorothalonil plus kalsium. Hal itu dilakukan selama 4 hari tanpa jeda. Setelah itu, pada hari kelima gunakan fungisida
fungisida sistemik berbahan aktif depeconazole plus pupuk kalium fosfat. Setelah penyemprotan fungisida kontak selama 4 hari berturut-turut, diharapkan serangan antraknosa terhenti. Lalu Anda memberikan fungisida sistemik guna sistem pertahanan dari dalam tanaman. Untuk selanjutnya, Anda menyemprotkan fungisida kontak berbahan aktif propineb diseling dengan fungisida kontak berbahan aktif tembaga hidroksida dengan interval 2 hari sekali. Lanjutan penggunaan fungisida sistemik tiap 6-8 hari sekali. Penting untuk segera membuang jauh-jauh atau dibakar lebih baik buah yang sudah terserang antraknosa, baik yang masih di pohon ataupun yang sudah jatuh. Hal itu guna menghindari penyebaran selanjutnya serta bertahannya cendawan antraknosa di lahan tanam kita. Menentukan tanggal tanam yang tepat untuk menghindarkan tanaman berbuah di musim penghujan. Menanam benih tanaman varietas unggul yang tahan toleran terhadap antraknosa. Tidak menggunakan pupuk dasar nitrogen yang berlebihan di musim penghujan serta tidak menyemprotkan pupuk cair yang mengandung nitrogen pada tanaman yang terserang antraknosa. Memperbanyak penggunaan pupuk kalium dan magnesium guna memperkuat sistem pertahanan tanaman. Pada sistem pertanian organik, maka semprotkan pestisida hayati yang mengandung trichoderma dan bakteri untuk menekan perkembangan jamur dan bakteri patogen. Demikian video hari ini mengenai pembahasan tentang penyebab dan cara mengatasi penyakit patek pada tanaman cabai. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.